Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat para petani karet. Mohon maaf apabila sebelum video yang kali ini saya buat videonya masih acara berburu atau cari rezeki malam atau pasang bubu ya. Jadi untuk video kali ini saya mau membahas tentang karet lagi, yaitu membahas tentang pentingnya obat perangsang getah dan rumus atau dampak dari perangsang getah. Oke, saya di sini membawa botol bekas itu kemarin ini tadi saya pakai mereknya Better. Ini sama aja perangsang getah. Tulisannya 10 PA. Jadi kalau 10 PA keterangannya di sini ini sama aja ya, apapun jenisnya. Sifatnya juga sama. Terus ada yang merek, kalau yang biasa pakai yang merek Raptor wadahnya biru itu 100 PA, itu lebih keras. Lebih keras maksudnya apa? Itu efek sampingnya lebih gini. Jadi gini, yang mau saya bahas, setiap perangsang getah itu tidak ada tulisan efek samping atau dampak apabila menggunakannya berjangka panjang. Oke, itu perlu diketahui. Terus apapun obat ini, mereknya apapun, ini namanya bisa kita cerna ya, perangsang getah. Jadi dari nama perangsang getah itu intinya kita memakai ini hanya untuk merangsang getah, bukan untuk hajar-hajaran, maksudnya gitu maksud saya. Jadi kalau perangsang getah ini dibuat hajar-hajaran atau itu istilahnya itu buat gosok tiap hari, poles tiap hari, kalau getahnya kurang dipoles, lama-lama karet itu akan ketagihan. Terus ya rusak, makanya jelas itu. Masalahnya apa? Nggak ada sela waktu buat si pohon ini memproduksi getah untuk buat dia makan, dikeluarin terus sama kita. Jadi ya ada aturannya. Ini kalau saya menggunakan satu botol ini tak campur air, itu jadinya 5 botol. Jadi encer bener Mas. Ini warnanya merah. Oke, kita lihat sama-sama, tak tunjukin. Tadi saya habis aja, ini mungkin belum kering, habis poles ya. Cuman sayang tadi polesnya nggak kepikiran buat video. Kayak apa? Oke, lanjut ya. Tunjukin polesan saya. Oke. Ini saya sudah ada di bidang sadapnya. Tuh. Mungkin bagi yang paham, ini udah saya poles, ini kelihatan kan? Kalau yang sini enggak. Ini hampir tidak kelihatan, padahal ini baru aja tadi nih. Baru tadi, terus istirahat minum-minum kan, baru kepikiran buat video ini. Tuh. Tuh yang kena atasnya itu kelihatan ya. Itu karena saya menggunakannya encer sekali, satu botol itu tak kasih air, jadinya setelah dicampur itu 5 botol. Jadi aplikasinya satu botol dicampur 4 botol air, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi begitu Mas cara saya mengoles. Jadi namanya aja ini perangsang getah, jadi hanya saya gunakan untuk merangsang, bukan untuk memaksa getah ini keluar. Jadi ya pakai jeda waktu juga ini. Maksudnya kalau saya biasanya jarak poles ini kan baru tak poles, terus berapa lagi, ada pertanyaan kan, mungkin berapa lagi poles atau 1 bulan berapa kali. Itu tergantung musim atau istilahnya itu getahnya kalau sama pohonnya ini gimana. Kalau memang 1 kali poles udah lancar, terus itu kan saya biasa menggunakan metode AB. Jadi kalau setengah bulan itu berarti 14 kali iris. Itu kalau karetnya sehat. Kalau memang masih keluar ya nggak usah dikasih lagi. Ya toh, ini kan cuma perangsang untuk memperlancar
getah yang kurang lancar aja gitu. Terus kalau memang udah lancar ya sebulan nggak dikasih nggak apa-apa, udah lancar kenapa harus dikasih. Kalau kita memikirkan hasil, terus maksudnya diperes lah istilahnya itu biar dapat banyak hasil. Itu kalau kita cerna secara enak itu seberapapun hasil kita itu masih kurang. Nah terus dampaknya kalau kebanyakan ini udah ketagihan, terus nanti pulihnya itu ada yang di belakang ini dulunya yang nyadap ini benar-benar luar biasa. Dia pakai yang saya bilang tadi, yang PA-nya ini 100, mungkin cuma satu botol itu dibuat jadi 2 botol, itu kental bener itu. Jadi otomatis saya yang ngerasain setelah mereka yang kasih hajar-hajaran obat perangsang itu, saya bukanya susah mas cari getah. Tapi alhamdulillah ada kan kemarin videonya perawatan karet pakai katalis itu, alhamdulillah sudah lancar lagi, tak kasih tipis sudah masuk dia. Terus kalau kita jangka waktunya itu panjang, nunggu khasiat dari obat perangsang ini habis dulu baru kita kasih ini, itu nanti ada kejutan darinya. Istilahnya itu kalau ini buat wadah ya, terus normal belum dikasih segini, terus giliran dipoles itu dapatnya segini, setengah lebih, aturan setengah segini itu lebih kan, dapat segini. Terus irisan kedua mungkin biasanya kalau saya yang mengalaminya itu malah lebih banyak irisan yang kedua daripada yang irisan pertama setelah poles. Yang kedua lah, ketiganya itu nurun dikit-dikit kan. Nah itu nanti ada istilahnya waktu normal enggak turun enggak naik, standarnya getah itu biasanya itu kalau belum dipoles gini, dipoles lebih dari setengah, terus keduanya itu lebih banyak, ketiganya nanti menurun terus mentok dia, enggak sampai dikit lagi kayak belum dipoles, enggak loh ya, lebih banyak, masih lebih banyak itu. Terus kelihatan kalau kadar polesnya itu sudah habis, cepat kering mas ngalirnya ini. Kalau masih banyak, masih ada dikit-dikit di pohonnya itu netesnya masih awet tapi tinggal kecil bener itu. Dapatnya ya cuman segini tapi netesnya cuman awet. Itu masih ada itu. Kalau sudah nggak ada, udah netesnya itu dadakan lah, cepat begitu iris keluar udah dapat banyak, selesai gitu. Jadi cepet netesnya tapi hasilnya juga sama yang tak bilang awet tadi. Walaupun awet tadi kan kecil-kecil itu netesnya itu tipis bener. Terus kalau udah nggak ada reaksi dari perangsangnya ini udah habis, itu biasanya netesnya ngebut tapi cepet habis. Nah itu baru kita kasih kalau kita memang benar-benar membutuhkan hasil yang lebih banyak. Kalau kita masih standar, masih hasil, ya kita jeda waktu dulu untuk istirahat karetnya ini. Jadi nanti kalau dikasih oles kita ada kejutan yang luar biasa. Terus kalau dihajar tadi udah etrel, ini bukan etrel ya, ini better. Udah perangsang getahnya itu kental, terus ngasihnya di pohon itu tebel. Terus kalau dengan metode AB 3 kali iris, habis dipoles ya, 3 kali iris sudah dikasih lagi, 3 kali iris dikasih lagi. Bahkan ada yang 2 kali iris, cuman ada yang cerita-cerita itu 2 kali iris poles, 2 kali iris poles. Itu 1 tahun tak jamin karetnya pungkret. Maksudnya pungkret apa? Ujungnya itu, ujung daun itu nggak mau keluar tunas lagi. Itu jeda waktu 1 tahun. Terus belum lagi kalau ditambah nyadapnya salah-salahan kena kayu, nggak bisa pulih, itu pasti itu. Jadi saya ini nggak ada keterangan atau yang mengasih tahu saya, ini pembuktian saya karena saya kerja itu tak cari istilahnya itu rumusnya, terus lebih iritnya gimana tapi efektif. Jadi kalau kita bisa mengirit, ini kan mengirit obat, terus ngirit tenaga kita tapi hasil masih maksimal, kan enak toh. Kelebihannya tuh banyak. Tapi kalau udah ketagihan,
kita harus modal lagi, terus buang-buang tenaga ya toh, buat ngolesnya itu pakai tenaga kita, tapi hasilnya sama, tetap sama yang polesnya ringan. Gitu. Terus dampaknya kalau yang udah ketagihan kayak gitu, dijamin karetnya itu gering, Mas. Gering maksudnya itu kurus. Jadi nanti itu kan apa? Sadapannya, kalau ini sadapannya dulu kebanyakan poles, terus nggak cepat diobati, itu kalau yang kita buka sebelahnya itu habis, yang ini otomatis belum tebal. Itu perlu diingat-ingat itu. Jadi ruginya di siapa? Yang punya kebun itu, Mas. Jadi walaupun kita buruh, kita ya harus sama-sama kerjasama lah, tahu sama tahu. Ini memang perlu. Namanya kita buruh kan, yang dicari getah, yang dijual getah. Kalau kita dapat banyak, uangnya dapat banyak. Tapi kan kita juga harus memikirkan yang punya kebun. Nanti kalau kebunnya rusak, kita keluar, kan mereka rugi. Itu merugikan yang punya kebun. Yang kedua, kalau kita mau nyadapnya jangka panjang, maksudnya kita kerja nggak cuma setahun 2 tahun loh ya, bahkan nanti ini untuk masa depan kita gitu kan, karena kita udah cocok dengan kerjaan kita. Nah kalau 1 tahun aja udah buruk, udah rusak, kedepannya bukan menambah hasil kita, itu malah mengurang. Jadi ininya perangsangnya kita harus double banyaknya, tapi getahnya nggak bisa kayak yang tahun lalu gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Terus kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti komentar aja, nanti tak jawab lewat video apa lewat komentar langsung lah. Oke, jadi saya hanya menceritakan apa yang saya alami, dan karena saya kerja itu selalu membuat ini gimana, kalau kayak gini gimana, terus saya cari terus. Ini saya bilang saya sudah mengetesnya. Kalau nggak percaya ya bisa datang ke sinilah, nanti tak jelaskan secara detail. Oke. Oke, seperti itu kurang lebih. Terus jangan lupa subscribe. Nanti saya buatkan video, maksudnya, tapi ya tak cari dulu, bukan asal-asalan saya membuat video. Tak cari dulu apa yang perlu dibahas untuk petani karet, karena banyak teman kita itu penyadap tapi belum paham ya. Nanti mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat dan istilahnya berguna gitu. Oke, jangan lupa subscribe biar saya bersemangat. Oke, seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan boleh komentar, nanti tak coba atau gimana. Terus semoga sampean sehat dan rezekinya banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat petani karet.